Selamat pagi Bapak Ibu, dengan pertolongan Roh Kudus mari kita boleh membuka Alkitab kita dari Galatia pasalnya yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saudara ini berbicara tentang sikap dari seorang Kefas atau Petrus yang berlaku munafik ketika ia sedang duduk makan bersama dengan orang non-Yahudi. Dikatakan bahwa ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena golongan Yahudi itu datang. Saudara, saya tidak terlalu fokus kepada tindakannya karena saya tahu kita semua pun punya kecenderungan yang sama untuk melakukan hal yang serupa walaupun dalam bentuk yang berbeda. Dalam kesempatan ini saya mau lebih fokus kepada sikap daripada Paulus ketika berhadapan dengan Petrus dalam situasi yang tidak biasa ini. Saudara, apa itu kemunafikan? Kemunafikan itu berarti apa yang diyakini dengan apa yang dilakukan itu tidak sama atau berbeda. Dan Petrus jatuh di dalam kesalahan ini. Dan cukup mengagetkan buat saya bahwa Petrus melakukan tindakan ini. Karena kenapa? Sebelumnya dia adalah orang yang sudah mengalami sebuah kebebasan di dalam Injil Kristus. Bahkan ia sendiri mau melayani orang non-Yahudi seperti Cornelius, ya. Dia juga sangat meyakini bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi tembok pemisah di antara orang Yahudi dengan non-Yahudi. Saudara bisa baca kisahnya nanti di dalam Kisah Rasul pasal 10 secara detail, ya. Memang ada berbagai alasan yang coba dilontarkan mengapa sampai Petrus itu melakukan tindakan yang demikian, termasuk karena ia merasa takut. Tetapi terlepas dari semua itu, saya rasa kita sepaham bahwa kita sebagai orang yang berpegang pada Injil, terkadang kita bisa lalai berpegang pada Injil itu dengan berbagai alasan dan kondisi. Saudara, jangan pikir ini hanya terjadi bagi orang tertentu gitu ya. Kita pun bisa mengalaminya dan saudara seiman kita yang lain pun bisa juga melakukannya. Kalau itu orang lain yang melakukan tindakan kemunafikan gitu ya, mari kita belajar dari Paulus memberikan teguran. Bukan karena Paulus melakukan itu karena dia tidak suka, tetapi itu dilakukan berdasarkan kebenaran. Dan teguran itu pun disampaikan dengan tepat dengan tepat, bukan justru melakukan misalkan kita membicarakannya kepada orang lain atau menggosipkannya dengan tujuan apa? Untuk memberikan sebuah penghakiman atau label tertentu kepada orang yang bersangkutan. Saudara, ini adalah sebuah tindakan yang perlu kita bangun ya. Ketika ada orang yang salah, maka kita harus memberikan teguran. Kita harus peduli kepada orang tersebut. Tidak boleh membiarkannya dengan dasar kebenaran dan juga dengan tindakan kasih. Kalau kita di posisi Petrus, mari kita pakai kesempatan itu untuk diperbaharui dan diperteguh lagi di dalam Injil Kristus. Jangan justru sebaliknya gitu ya. Kita membela diri atau bahkan memusuhi orang yang memberikan teguran kepada kita. Kita harusnya bersyukur kalau ada orang-orang yang masih peduli kepada kita dan memberikan mungkin kritikan, masukan atau mengoreksi kita. Kiranya kita beroleh hikmat di dalam menerima dan juga memberikan teguran di dalam kasih dan juga kebenaran Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.